ini kita taunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kalau ada orang mati. Ada orang mati langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan gitu ya. Saking seringnya mengucapkan itu seolah-olah innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu doa untuk orang mati. Makanya kalau orang pidato ada yang mati pasti diulangi sampai 3 kali kan. Padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah. Dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Itu bukan sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah. Dari Allahnya ya, tapi kembalinya tidak otomatis. Tergantung kita. Kalau kita tahu dan kenal pada Allah, ya kembalinya pada Allah. Coba saya mau nanya sama ibu-ibu nih yang ada di sini. Khawatir kehilangan Allah, khawatir kehilangan duit? Jujur. Ya. Manusia kan begitu, ya. Kalau dia berbohong, padahal berbohong itu membuat dia kehilangan Allah. Tidak khawatir. Tapi kalau nggak punya duit, khawatir. Nah itu kan sudah bohong. Betul nggak? Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Apa yang dipertuhankan? Yang dipertuhankan itu yang membuat kita khawatir. Contoh, ya. Pernah nggak ada yang tertipu? Pernah tertipu. Apa? Duit atau apa? Berapa banyak? Banyak. Kecewa nggak? Kecewa. Betul nggak? Ya. Sakit hati nggak sampai sekarang? Kepikirin nggak beberapa hari? Masih ada. Betul nggak? Tuh, itu. Makanya kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan uang, ya kita juga nggak lama, nggak kemana-mana. Paling jaga bank, nggak pulang ke Allah. Ya, yang khawatir kehilangan pohon pisangnya, paling juga ntar mati nempel di pohon pisang. Jadi Pak Ujang itu ingin bisa begitu. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita harus berusaha supaya kita kembalinya ke Allah. Gimana caranya? Ya kenali Allah. Makanya kalau orang dago mah pasti kenal. Ada peribahasa begini, sing bisa nganyang kapageto. Nganyang kapageto itu artinya kita harus bisa berkunjung ke masa depan. Artinya jalan yang akan kita tempuh itu harus sudah tahu dari sekarang. Coba kalau ditanya sama saya, ibu bapak kalau meninggal udah tahu jalannya? Saya tak nyangkut di pohon pisang. Paham? Itu maksudnya innalillahi wa inna ilaihi. Cuman kita kan selama ini ngikutin kebanyakan orang. Gitu? Betul nggak? Itu. Padahal di Quran jelas sekali. Iza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kepadamu datang musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau datang musibah. Sekarang saya mau nanya, apakah kematian musibah? Bukannya mati itu dipanggil sama Allah? Bukankah semua perbuatan Allah itu baik? Loh, kenapa kita selama ini mengatakan kematian musibah? Kata siapa? Kata Pak Ustadz. Kacau ngaji kayak gini ya. Itu. Yuk, sekarang itu biasakan kebenaran. Jangan membenarkan kebiasaan. Udah kemarin saya upload ya di YouTube ya. Kebanyakan kita itu setiap hari hanya membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Sekarang saya mau nanya, ya,
Sebelum mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti harus pasti yang datang pada kita tuh musibah apa berkah. Betul nggak? Betul nggak? Coba ditipu uang tadi, musibah apa berkah? Berkah kalau sudah tahu ilmunya. Siapa tahu ya, gara-gara ditipu uang kan jadi ketemu saya sekarang. Betul nggak? Iya, ketemu saya tuh mahal. Harus ditipu dulu. Nah, itu bayarannya. Paham ya? Ada pengusaha ya. Dia ditipu 800 miliar. Pernah punya uang 800 miliar? Nah, susah ya ngobrol sama orang yang belum punya. Jadi nggak merasakan. Ya, tapi untuk merasakan gini ya. Dia ditipu orang 800 miliar. Akhirnya ketemu saya. Nyari saya. Setelah ketemu saya, bisa ketemu jati dirinya, bisa sholat khusyuk, hidupnya jadi damai. Bahkan yang 800 miliar itu tidak lama balik lagi. Baru bisa ngomong, kalau saya tidak ditipu 800 miliar, saya nggak ketemu, katanya nggak ketemu saya. Gitu. Saya bilang, ketemu saya itu mahal. Ongkosnya 800 miliar. Paham ya? Oke.